Bab 84, 85, dan ke-86. Semua orang di ruangan itu takjub dengan apa yang baru mereka lihat, termasuk para penjaga keamanan saat Zain Louis berlutut pada Harvey York. "Maafkan saya tidak tahu siapa Anda. Tolong ampuni saya. Tolonglah. Ini semua salah saya. Saya benar-benar minta maaf." Zain meminta maaf sambil terus-menerus memukuli wajahnya sendiri hingga terlihat bengkak seperti ikan buntal. "Tolonglah beri saya kesempatan yang lain." Zain mengemis saat dia yakin bahwa Harvey adalah CEO dari York Enterprise yang baru. Zain tahu dia akan kehilangan segalanya dengan sekejap jika dia tidak bisa membujuk Harvey, seperti betapa mudahnya jika dia dipromosikan oleh perusahaan York. "Apa yang kau lakukan, Tuan Louis? Mengapa kau berlutut pada sampah yang tidak berharga ini?" tanya anak buahnya sambil berusaha menarik Zain untuk berdiri. "Cepat berlutut, sialan!" Zain berteriak sambil menampar anak buahnya dan menendangnya ke lantai. "Jika kau berani berbicara sepatah kata lagi, aku tidak segan untuk membunuhmu." Zain merasa terancam. Pada saat itu, air mata Zain hampir menetes saat dia memohon ampun di hadapan Harvey. Zain takut perkataan dan tindakan dari bawahannya yang bodoh itu akan membuat dia semakin bermasalah. Anak buah Tuan Louis berusaha membantu atasannya berdiri dengan memegang perutnya dari lantai dengan wajah bengkak. "Hajar bajingan kecil ini, dialah yang menyebabkan semua masalah!" teriak Zain ke para penjaga keamanan sedangkan Harvey tetap diam. Para penjaga itu langsung mengelilingi anak buah Tuan Louis yang kemudian menjadi bingung dengan situasi saat ini. Mereka mulai menendang dan menginjak anak buah Tuan Louis itu. Anak buahnya berteriak kesakitan selama beberapa saat sebelum dia sepenuhnya hilang kesadaran. Saat Harvey melihat anak buah Tuan Louis itu sedang dihajar sampai mati, dia melambaikan tangannya sedikit memberi tanda pada penjaga untuk berhenti. "Apa yang kau lakukan, Tuan Louis? Aku kira kau ingin aku menjilat sepatumu dan membawa istriku untuk tidur denganmu," cibir Harvey dengan nada kasar. "Maafkan saya benar-benar minta maaf. Tolonglah, ampuni saya." Zain mengemis berlutut lagi dan mulai membanting keningnya ke lantai seperti menyembah. "Saya tidak akan melakukan hal ini lagi. Tidak akan pernah. Tolonglah Tuan, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Hanya ampuni saya, tolonglah." Zain membujuk Harvey karena dia yakin tanpa dana dari York Enterprise, musuhnya hanya akan membuat situasinya menjadi lebih buruk dari neraka. Bab 85. "Aku kira kau ingin menghajarku," tanya Harvey York. "Saya salah," balas Zain Louis sambil mengambil pisau untuk memotong steak dan menusukkan pisau itu sendiri ke telapak tangan kirinya. Zain berteriak kesakitan sambil tetap mempertahankan posisinya di lantai, berharap Harvey bisa mengampuninya. Setelah melihat itu, Harvey perlahan berdiri dan menepuk kepala Zain sebelum meninggalkan ruangan. Setelah Harvey pergi, Zain berdiri dengan tatapan mengerikan di wajahnya sambil menatap punggung Harvey karena Harvey akan menjadi mimpi buruk yang baru baginya mulai saat ini. Harvey keluar dari restoran dan melihat dua orang polisi berjaga di situ. "Suamiku!" teriak Mandy Zimmer sambil berlari kencang menuju Harvey. "Aku senang kau baik-baik saja," kata Mandy lega. "Tentu aku baik-baik saja," balas Harvey dengan tersenyum. "Kau harus berterima kasih pada istrimu karena sudah memanggil polisi. Kalau tidak, kau tidak akan bisa keluar dari sana tanpa luka. Dasar sampah tidak berharga," ejek Cecilia Zachary. Di sisi lain, Wyatt Johnson kecewa melihat Harvey keluar dengan selamat. Pada saat itu, mereka bertiga berpikir bahwa Harvey dapat selamat karena polisi yang datang. "Kenapa kau memanggil polisi, sayang?" tanya Harvey dengan santai. "Maafkan untuk kekacauan ini, Pak. Ini hanya sebuah kesalahpahaman," Harvey menjelaskan pada petugas polisi. Petugas polisi itu pergi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Harvey. "Harvey, kau sampah tidak berharga, kau bahkan tidak bisa melindungi istrimu. Lebih baik kau bercerai, sialan!" Wyatt langsung menyalahkan Harvey. Kata tidak berharga keluar dari pria yang tidak melakukan apapun selain kabur itu sedikit ironis, bukan? Balas Harvey sambil memberi tatapan yang dingin pada Wyatt. "Bajingan kau!" Wyatt menggerutu dengan ekspresi marah karena tahu Harvey sedang membicarakan apa yang dia lakukan di ruang VIP itu. Wyatt pun pergi setelah melotot pada Harvey. Tiba-tiba ponsel Mandy berdering.
Kakek Zimmer memintanya untuk bertemu. Ayo kita pergi bersama, mungkin ini tentang investasi dari perusahaan Yok. Kau bilang sudah selesai, bukan? Jangan terlalu khawatir akan masalah itu. Harvey bicara sambil mengalihkan topik pembicaraan. Bab 86. Aku takut kau tidak akan memahami ini, meskipun aku sudah buat kesepakatan dengan perusahaan Yok. Mandy Zimmer menghela nafas dan menggelengkan kepalanya karena dia tahu keluarga Zimmer tidak akan terlalu senang jika mendengar total pendanaan diturunkan dari $50 juta menjadi $30 juta. Mereka berdua akhirnya pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada Cecilia Zachary. Di Oak Enterprise, Evan Xavier hendak meninggalkan kantor karena baru saja menangani insiden di restoran Northland. Saat dia melewati kantor Wendy Sorrell, dia melihat Wendy sedang menatap sebuah kantong besar barang-barang mewah sambil cemberut. Sebagai seorang wanita, Evan cukup tertarik dengan barang-barang itu. Sepertinya ada pria kaya yang mencoba menggodamu, Nona Sorrell. Evan berkata sambil tersenyum. Pria kaya apa? Ini hanya Zach Zimmer. Dia berusaha membuatku menyetujui investasi pada keluarga Zimmer. Siapa aku? Bukan orang yang bisa memutuskan, lagi pula CEO sudah punya rencana pada keluarga Zimmer. Kata Wendy sambil tetap cemberut. Oh ya, Nona Evan, bisakah kau menemaniku ke Villa Zimmer? Aku ingin mengembalikan barang-barang ini pada Zach. Semoga aku bisa menyelesaikan masalah ini atau ponselku akan meledak karena semua panggilan dari Zach beberapa hari ini. Tanya Wendy. Tentu aku akan menyelesaikan sesuatu dulu sambil kau mengatur pertemuan dengan keluarga Zimmer. Kita akan mengunjungi mereka nanti malam. Evan menerimanya setelah mengecek waktu di jam tangannya. Awalnya Evan tidak ingin pergi, tapi kemudian dia berpikir bahwa dia seharusnya pergi berkunjung karena ada yang harus dilakukan dengan keluarga Zimmer sebagaimana perintah CEO. Sementara itu, keluarga Zimmer sudah menunggu di Villa Zimmer. Semua orang berharap ada berita baik dari Mandy. Bahkan tangan kakek Zimmer sampai gemetaran memegang cerutu di jari-jarinya. Sebenarnya, semua orang sudah berada di sini seharian, mereka menunggu balasan dari Mandy. Siapa sangka Mandy pergi berbelanja dahulu setelah berkunjung ke York Enterprise. Pada akhirnya, kakek Zimmer tidak bisa menunggu lebih lama sehingga dia menghubungi Mandy. Mandy mengambil tempat duduk dan tampak gelisah sementara Harvey York memakan buah dengan santai yang disajikan di atas meja. Semua orang memperhatikan Harvey karena hanya dia saja yang makan. Mereka semua membenci Harvey dan menghakiminya karena datang ke pertemuan sebagai menantu laki-laki yang tidak berguna. Kau sungguh pencundang yang tidak berguna. Kau pikir kau siapa hadir di pertemuan keluarga kami? Apa kau pikir kau sedang di restoran? Zach berdiri dan berteriak sambil menunjuk Harvey. Walaupun saya tidak berguna, setidaknya saya tidak pergi dan melecehkan staf resepsionis dari perusahaan lain dan menghilangkan kesepakatan $50 juta. Saya mungkin tidak berguna, tapi tidak seperti seseorang yang hina, saya bukan orang yang gagal. Harvey mengungkit kesalahan Zach sambil menghinanya secara bersamaan. Kau benar-benar anak baji, teriak Zach dengan marah. Cukup, duduk. Sean Zimmer memotongnya dan melotot pada Zach karena mempermalukan dirinya di depan banyak orang. Kakek Zimmer mengabaikan Harvey dan menatap pada Mandy sambil menyeruput teh miliknya. Mandy, aku dengan perusahaan iklanmu saat ini sedang menghadapi masalah. Apa kau butuh bantuan finansial? Tanya kakek Zimmer sementara semua orang terkejut pada saat kakek Zimmer membahas dan membicarakan topik lain. Mandy pun tercengang sesaat dan dia tidak yakin apa yang kakek Zimmer coba lakukan. Aku memang menghadapi beberapa masalah kemarin. Tetapi aku sudah menyelesaikan masalah tersebut setelah mendapatkan investasi sebesar $800.000. Mandy menjawab pertanyaan kakek Zimmer. Bagus, rasanya aku telah membuat pilihan yang tepat. Pertahankan itu dan kau bisa menjadi CEO dari perusahaan Zimmer suatu hari. Kakek Zimmer memuji Mandy sambil tersenyum. Jadi, bagaimana kesepakatan hari ini? Kemudian kakek Zimmer bertanya tentang topik utama yang akan mereka bahas. Kakek, maafkan aku tidak bisa memberikan laporan yang spesifik. Masalahnya, CEO terlihat tidak senang dan memerintah Wendy Sorrell untuk menindaklanjuti kasus pengajuan proyek kita, yang mana dia berjanji hanya memberi kita dana investasi sebesar $30 juta, dan sementara itu York Enterprise meminta tambahan 10% dari keuntungan. Mandy menjawab dengan tatapan canggung. Apa? Aku kira kita sudah setuju dengan 50 juta. Bagaimana bisa mereka mengubahnya seperti itu? Mereka bahkan ingin tambahan 10%. Konon sekali.
Kakek Zima berseru. Bab 87, 88, dan ke-89. Kakek Zima merasa gelisah, terlihat jelas sekali di wajahnya karena keluarga Zima tidak akan mendapat untung banyak dari kesepakatan baru itu. Mandy, bagaimana aturan dan kesepakatannya bisa berubah drastis? Pastinya kau tidak berencana untuk menjebak keluarga kita dengan orang luar, kan? Sean Zima bertanya pada Mandy Zima. Setelah mendengar yang ditanyakan Sean, semua orang sekitar mulai percaya tuduhan Sean karena mereka semua pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Tidak perlu waktu lama bagi mereka untuk curiga terhadap Mandy. Mandy marah karena semua usahanya tidak diakui, bahkan malah dituduh menjebak keluarganya sendiri. Prak. Sebelum Mandy berkata apapun, sebuah kulit semangka melayang di udara dan mendarat di wajah Sean. Ah, cuy! Sean meludah dengan jijik karena dia cukup sensitif dengan sisa makanan. Apa yang kau lakukan, sialan? Kau benar-benar sampah tidak berharga. Zack Zima berteriak pada Harvey York saat dia melihat ayahnya dilemparkan dengan kulit semangka. Saya hanya sedang melempar sampah, jawab Harvey dengan percaya diri. Zack tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi karena Harvey menghina ayahnya. Dia mengambil aspak terdekat dan mencoba memukul Harvey dengan itu. Sialan! Teriak Zack kesakitan saat Harvey merebut aspak itu dan membantingnya ke dahi Zack. Kau bajingan sialan! Aku akan membunuhmu! Teriak Zack karena hal ini akan menjadi penghinaan bagi kedua ayah dan anak jika Zack tetap diam. Cukup! Kakek Zima menghentikan mereka berdua. Harvey, sebaiknya kau beri aku penjelasan atau bahkan Mandy tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Kakek Zima mengancam dengan pandangan dingin. Mandy terkejut dengan tindakan Harvey karena telah menyebabkan keributan di depan kakek Zima, di mana dia adalah seorang kepala keluarga dari Zima. Bab 88. Akan tetapi, jauh di dalam lubuk hati Mandy Zima, dia setuju Sean Zima dan Zack Zima memang pantas dipermalukan. Harvey York tidak berniat memberi penjelasan lebih jauh, dengan santainya dia mengambil sepotong semangka lagi. Tidak ada apa-apa, aku hanya membuang sampah, bukan salahku kalau kata-kata seseorang bau seperti tempat sampah. Jawab Harvey dengan tenang. Kau benar-benar baji. Sean menggerutu sambil melolot pada Harvey dan menyeka wajahnya dari cairan semangka. Sean sangat tersinggung sampai tubuhnya gemetaran. Ada apa denganku? Putramu yang menyebabkan masalah yang diselesaikan oleh istriku. Kalian semua mengabaikan usahanya dan tidak memberi ucapan terima kasih yang pantas dia terima, tapi bahkan malah berani menuduh istriku menjebak keluarganya sendiri. Betapa ironisnya itu. Baiklah, biarkan putramu saja yang menanganinya. Harvey menjawab Sean dengan menantang. Harvey, kau hanya menantu yang menumpang. Kau pikir kau siapa bisa berbicara di pertemuan keluarga? Selain itu, sebagai anggota Zima, Mandy memang seharusnya bekerja untuk keluarga kita. Teriak Sean pada Harvey. Dan membiarkan putramu yang berharga mendapatkan semua kemenangannya tanpa melakukan apa-apa, benar kan? Harvey menyela. Bagaimana jika dia pergi dan melecehkan staf mereka lagi dan membuat kita bangkrut? Bukankah seharusnya kau takut akan hal itu? Sindir Harvey kemudian. Pada saat itu, semua orang mulai khawatir saat mereka berpikir Zack akan melakukan hal seperti itu lagi sebagaimana kesan mereka terhadap Zack. Orang-orang mulai ketakutan karena mereka akan langsung kehilangan segalanya dan menjadi orang biasa jika keluarga Zima bangkrut. Kakek Zima, Harvey ada benarnya. Kita tidak bisa membiarkan Zack mengacau lagi kali ini. Betul sekali. Dialah yang menyebabkan masalah dan setidaknya Mandy telah memberi kita kesempatan yang baru untuk melakukan kesepakatan dengan York Enterprise. Intinya kita setidaknya mendapatkan pendanaan walaupun kehilangan sedikit untung aku rasa tidak akan menjadi masalah besar. Itu benar. Terima kasih kepada Mandy yang telah memberikan kesempatan bagi keluarga kita untuk bertahan. Hanya dalam hitungan menit, pandangan orang banyak berbalik melawan Zack. Sementara itu, kakek Zima mengerutkan keningnya karena dia juga memang sudah curiga terhadap Mandy sebelumnya. Namun, kakek Zima tidak punya pilihan lagi selain menyetujui kesepakatan itu karena dia khawatir perusahaan York akan membatalkan penawaran jika keluarga Zima mengganti penanggung jawabnya. Mandy, karena perusahaan York sudah memberi penawaran, kita akan menerimanya. Namun, bisakah kau coba untuk bernegosiasi dengan mereka mengenai pengambilan keuntungan 10% itu? Jika tidak bisa berarti, kita hanya bekerja untuk mereka.
Tanya kakek Zima setelah berpikir sejenak. Bab 89. Mengenai hal itu, Mandy Zimmer tidak terlalu yakin dengan permintaan kakek Zimmer. Secara tidak sengaja, Mandy melirik Harvey York. "Terima saja permintaanku." Kakek Zima tertawa karena dia mengira Mandy punya koneksi internal dengan seseorang dari manajemen tinggi York Enterprise. Setidaknya itulah yang dia pikirkan setelah melihat Mandy berhasil menyelesaikan tugas yang begitu sulit ini. "Baik kakek, aku berjanji." "Tidak." Harvey menyela saat Mandy akan menerima permintaan kakek. "Apa yang salah denganmu, sialan? Siapa kau berhak untuk menolak?" Zack Zimmer berteriak sambil memegangi kepalanya karena dia mulai takut dengan perbuatan nekat Harvey. "Harvey, aku mengabaikan sikap burukmu tadi karena aku menghargai Mandy. Apa kau pikir kau layak berbicara di rumah ini?" Kakek Zimmer mengancam sambil menatap Harvey dengan dingin karena Harvey benar-benar marah setelah membuat keributan beberapa kali. "Sebelumnya kau berjanji bahwa Mandy akan menjadi CEO jika dia mendapatkan kesepakatan itu, tapi sekarang kau baru saja membuat persyaratan baru dan membiarkan dia melakukan hal yang cukup mustahil. Aku pikir kau hanya mencoba membuat istriku terlihat buruk." Harvey menjawab dengan nada dingin. "Aku mencoba membuat istrimu terlihat buruk?" Kakek Zimmer bertanya dengan marah sambil berdiri dan menunjuk Harvey. "Apa menantu menumpang ini mencoba mencari masalah baru lagi? Dia pikir dia siapa? Kalau saja kita tidak sedang berusaha membujuk Mandy, dia bahkan tidak akan berada di sini. Bahkan seekor anjing dari keluarga Zimmer lebih pantas dihargai daripada Harvey." Keluarga Zimmer yang lain tercengang dengan perkataan Harvey sementara mereka semua memandangnya seperti orang gila. "Harvey, berhentilah, sudah cukup. Kakek, aku akan mencoba bernegosiasi dengan perusahaan York, tapi aku tidak bisa menjamin itu akan berhasil. Skenario terburuk yang bisa terjadi adalah mereka akan menarik kembali tawarannya. Aku harap kau mempersiapkan diri untuk itu." Mandy memberhentikan Harvey untuk bersikap lebih lanjut dan berkata kepada kakek Zimmer. Kakek Zimmer tertegun sejenak karena dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Jika ada kesalahan, keluarga Zimmer akan mendapatkan masalah besar. "Sekarang kau bisa berhenti berakting, Mandy. Apa kau benar-benar berpikir kau saja yang bisa menangani kesepakatan itu? Wendy Sorrell dari York Enterprise mengirim pesan kepadaku, dia akan mengunjungi kita malam ini." Zack berkata dengan kencang sambil memegang ponselnya. "Wendy Sorrell? Dari York Enterprise?" Sean menjadi bersemangat setelah mendengar apa yang telah Zack katakan. "Benar." Zack menjawab sambil memasang pandangan mencela ke arah orang banyak, khususnya ke arah Mandy. "Karena manajer Sorrell datang ke tempat kita, kemungkinan besar dia datang untuk membicarakan kesepakatan. Selain itu, kita bisa mendapatkan penawaran yang lebih baik karena dialah yang mengunjungi kita. Kakek, sepertinya pertunjukan seseorang harus berakhir." Zack berkata pada kakek Zimmer sambil berusaha mencela Mandy. "Bam." Zack melempar ponselnya ke atas meja agar dilihat oleh yang lain. "Apa benar itu manajer Sorrell?"